Selamat pagi, jumpa kembali di pelajaran IPS kelas 7. Kali ini kita akan mempelajari keragaman sosial budaya di masyarakat, permasalahan kehidupan sosial budaya. Masyarakat Indonesia memiliki keragaman sosial budaya yang biasa disebut sebagai multikultural. Istilah sosial budaya mengacu pada kesamaan tradisi, kebiasaan, pola dan serangkaian kepercayaan yang ada dalam suatu bentuk kelompok sosial yang dipengaruhi oleh kebudayaan tertentu yang diwarisi dari leluhurnya. Pengaruh faktor geografis terhadap keberagaman. Ada isolasi geografis, pemisahan masyarakat berdasarkan bentang alam, dan kebiasaan menyikapi keadaan alam di lingkungan sekitar. Kemudian iklim di permukaan bumi yang bervariasi, adanya ragam karakteristik berdasarkan pembagian iklim tertentu. Serta yang ketiga letak geografis, di sini adalah posisi silang dan letak strategis Indonesia, serta menciptakan akulturasi budaya. Jenis keragaman budaya, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan tiap suku bangsanya memiliki budaya bervariasi atau beragam, berdasarkan wilayah geografis yang biasa dikenal sebagai tradisi atau budaya lokal. Keragaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang perlu kita lestarikan. Unsur budaya meliputi bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem peralatan hidup, sistem mata pencaharian hidup, sistem ekonomi, sistem religi, dan kesenian. Sejarah lokal terbentuk karena setiap daerah memiliki momen dan tokoh masa lalu yang diingat orang banyak di daerahnya. Namun di daerah lain belum banyak diketahui dan juga sejarah lokal ini memberikan rincian lebih detail. Yang pertama Sultan Nuku atau Muhammad Amiruddin, nama kecil beliau, lahir sekitar tahun 1738. Kepemimpinan beliau yakni waktu menyerang pertahanan Belanda pada tahun 1783 di Halmahera yang dibantu Inggris dan mengalami kemenangan. Ini adalah sekilas tentang Sultan Nuku. Selanjutnya ada Ratu Kalinyamat, putri dari Sultan Trenggana yang merupakan pemimpin Kesultanan Demak. Keberhasilan beliau adalah menguasai Jepara sampai berkembang pesat, terutama pada bidang pelayaran dan perdagangan, sehingga banyak daerah yang melakukan kerjasama. Berikutnya Laksamana Malahayati atau Keum Malahayati adalah perempuan pejuang dari Kesultanan Aceh yang lahir pada tahun 1585. Keum Malahayati pernah menjadi pemimpin di berbagai armada laut. Keum Malahayati juga berhasil memporak-porandakan kekuatan kapal perang Portugis. Kemampuan sebagai laksamana dikatakan berhasil ketika dapat menaklukkan Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman yang memimpin kapal milik Belanda yang berlabuh di Aceh pada tanggal 21 Juni 1599. Selanjutnya adalah Syarif Abdurrahman, merupakan pendiri kerajaan Pontianak pada akhir tahun 1771. Berlayar di Sungai Kapuas bersama para pengikutnya dengan 15 buah kapal. Di pertemuan di depan Sungai Landak, beliau membangun pemukiman baru di sebuah hutan yang dinama Pontianak. Pontianak menjadi pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai daerah dan menjadi pelabuhan utama di Kalimantan Barat, terutama karena kontrol perdagangannya di sepanjang Sungai Kapuas. Beralih pada permasalahan sosial, menurut Robert K. Merton, masalah sosial selalu mengacu pada jurang antara harapan-harapan yang ada, baik pada seseorang individu maupun suatu kelompok.
dengan kenyataan-kenyataan terkait kebutuhan yang dapat dipenuhi, nilai-nilai, dan tujuan-tujuan apa yang bisa tercapai, bagaimana seseorang seharusnya bertindak, dan apa yang dapat diperoleh orang dalam suatu masyarakat. Faktor masalah sosial ada faktor ekonomi, ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan faktor budaya, ketidaksesuaian pelaksanaan norma nilai dan kepentingan sosial di dalam masyarakat. Berikutnya, eksploitasi sumber daya alam. Meningkatnya jumlah penduduk di suatu tempat akan mengakibatkan kebutuhan terhadap sumber daya alam semakin tinggi, yang nantinya terjadi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang dapat memberikan konsekuensi jangka panjang bagi penyediaan sumber daya alam di masa depan. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap penyediaan makanan, meningkatkan bahaya kesehatan, dan resiko bencana alam. Berikut contoh kegiatan eksploitasi sumber daya alam dan faktor eksploitasi sumber daya alam. Yang B, kesenjangan sosial dan kemiskinan. Kesenjangan merupakan kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan sosial dalam masyarakat yang terjadi karena adanya perbedaan kesempatan dalam mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial di mana adanya ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dapat menghambat kesejahteraan dan peradaban manusia. C. Ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender adalah persoalan yang umumnya timbul akibat pelabelan mengenai peran dan fungsi laki-laki dan perempuan yang terjadi di masyarakat. Bentuk ketidakadilan gender ada subordinasi, stereotip gender, dan kekerasan. Kita lihat yang pertama, subordinasi. Adanya perlakuan terhadap identitas sosial tertentu atau menilai bahwa salah satu gender lebih unggul atau lebih tinggi dari gender lain. Contohnya, perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran hanya dalam rumah tangga keluarga dan tidak mendapatkan penghargaan yang sama dengan laki-laki. Yang kedua, stereotip gender. Adanya pemberian citra bagus seperti label atau cap yang ditimpakan kepada laki-laki dan perempuan sehingga tampak relasi kekuasaan tidak seimbang dengan tujuan menaklukkan atau menguasai. Contohnya, perempuan dianggap cengeng, tidak rasional, emosional, dan tidak bisa mengambil keputusan penting, sedangkan laki-laki dianggap kuat dan penopang utama ekonomi keluarga. Yang ketiga, kekerasan atau violence. Tindak kekerasan baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin di dalam sebuah institusi keluarga, masyarakat, atau negara terhadap jenis kelamin yang lain. Beralih pada kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Bentuk kenakalan remaja ada penyalahgunaan narkoba, vandalisme, tawuran antar pelajar. Kita lihat yang pertama, penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan efek buruk bagi pemakainya dan bagi lingkungan di sekitarnya. Bagi pemakai, penyalahgunaan narkoba menimbulkan gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat, dan penyimpangan tingkah laku. Bagi lingkungan sekitar, penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan pertikaian antar warga, merenggangnya hubungan kekerabatan, dan penyakit. Berikutnya yang kedua, vandalisme adalah perbuatan yang bertentangan dengan etika karena merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya dengan tujuan mengganggu keserasian, keaslian, dan keutuhan lingkungan.
Bentuk-bentuk tingkah laku itu adalah aksi mencoret, aksi memotong, aksi mengambil, dan aksi merusak. Yang ketiga, tawuran antar pelajar. Kenakalan remaja dalam bentuk tindak kekerasan yang terjadi di dalam satu sekolah atau antar sekolah. Secara implisit, tawuran antar pelajar menunjukkan kurangnya penghargaan pelaku terhadap toleransi, perdamaian, dan penghormatan pada nilai-nilai hidup orang lain. Tawuran antar pelajar bertentangan dengan nilai-nilai norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dampaknya mengganggu proses belajar, menimbulkan cedera fisik, serta dapat merusak fasilitas umum dan pribadi sekitar lokasi. Demikian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi di materi selanjutnya.